Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, atau Anda yang di kota Purwokerto ataupun Anda yang di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, kita sudah memasuki di awal bulan Februari di tahun 2023 ini. Pencapaian apakah yang sudah Anda raih? Saya percaya semua yang menginginkan pencapaian yang terbaik, walaupun di tahun ini dunia sedang dalam bayang-bayang resesi. Memang dunia saat ini dalam situasi ketidakpastian, seperti perang antara Rusia dan Ukraina yang entah kapan akan berakhir, supaya pemulihan ekonomi tahap demi tahap akan pulih. Hidup dalam serba ketidakpastian itu tidaklah menyenangkan, membosankan, dan cenderung membuat kita patah semangat. Sungguh indah jika hidup itu ada kepastian. Kepastian dalam percintaan, dalam pekerjaan, dalam kesembuhan dari penyakit, kepastian berkat serta kepastian hidup. Apakah Anda sedang menunggu kepastian? Sebuah kepastian, inilah judul renungan firman Tuhan pada hari ini yang akan dikupas secara lengkap dan jelas oleh Ibu Pendeta Lois. Dan setelah firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti atau biskuit dan anggur atau sirup untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya, Ruth bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu. Bersama-sama kita belajar Bapak Ibu. Ajarku mengenal hatimu, ajarku mengenal hatimu, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Kami percaya
bersama Bapak Ibu. Oh, ku percaya Engkau bekerja mengembangkanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami percaya jalan-Mu yang terbaik. Kepastian kami di dalam-Mu, harapan kami hanya di dalam-Mu, Yesus. Yesus, mari yang percaya dengan iman nyanyikan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna Tuhan. Amin, amin Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Nyatakan kebesaran. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar,
pujian, hormat, syukur kami Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Ini semua hanya oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Hari Rabu yang lalu, tanggal 25 Januari, telah dilakukan acara wisuda dan Dies Natalis Soteria ke-28. Jadi Soteria ini sudah melaksanakan tugas belajar dan mengajarnya selama 28 tahun. Bukan sesuatu yang mudah, banyak perjuangan, banyak air mata juga, dan juga banyak pengorbanan-pengorbanan telah dilakukan. Dan hanya oleh karena kemurahan Tuhan dan kerjasama yang baik, STT Soteria bisa bertahan dan menyelenggarakan tugas belajar mengajar selama 20 tahun. Saudara-saudara, ini semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, terima kasih kepada semua pihak, Jemaat GCC Purwokerto, Jakarta, GCC Jakarta, TCL, dan juga Yayasan Juru Selamat Purwokerto dan Jakarta yang dengan setia dan tulus telah mendukung jalannya STT Soteria sampai saat ini. Kita semua bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberi kesempatan dan diizinkan oleh Tuhan untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan, jadi penabur bagi perjalanan STT Soteria Purwokerto selama 28 tahun. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan. Dan pada kesempatan wisuda itu juga diadakan acara serah terima Ketua STT Soteria dari Bapak Yason ke Bapak Hendi. Bapak Hendi sudah berjuang bersama-sama di STT selama 15 tahun dan telah mengupayakan program belajar mengajar yang baik sehingga STT Soteria saat ini mendapat predikat baik. Semuanya ini sekali lagi saya katakan bukan karena kepandaian manusia, tapi semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini juga viral. Ya, tadi pagi saya juga dikirim oleh seorang teman. Dia mengatakan, ini ada kaum Kedar yang jadi pendeta. Saya katakan, itu kaum Kedar yang jadi pendeta, ini murid STT Soteria angkatan pertama. Namanya Stefani. Dan saat ini dia melayani bersama suaminya, hamba Tuhan di daerah Boyolali. Bulan lalu dia juga datang ke rumah menengok saya, ya, dan dia merencanakan untuk memasukkan anaknya yang sudah lulus SMA ke STT Soteria. Saudara-saudara, jadi begitu banyak mahasiswa STT Soteria yang sudah berjuang di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, dan mereka melakukan perjuangan itu tidak mudah. Memerlukan juga banyak pengorbanan, memerlukan juga banyak air mata. Tapi saya bangga karena mereka bisa bertahan di tempat pelayanan dan tidak lari dari pelayanan. Mari kita dukung terus STT Soteria dan juga semua mahasiswa yang sudah berjuang keluar. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Kita dukung dengan doa-doa kita. Kita dukung dengan finansial bila kita mempunyai berkat lebih untuk mereka yang baru merintis ke daerah-daerah pedalaman supaya mereka bisa melangsungkan tugas pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk persembahan PKA yang diberikan oleh semua anak-anak Tuhan
itu telah disalurkan dengan penuh tanggung jawab kepada hamba-hamba Tuhan yang merintis di desa-desa dan di pedalaman-pedalaman. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kepastian. Kepastian ini berhubungan juga dengan kesabaran, menunggu, dan juga kekecewaan. Dalam setiap detik hidup manusia, kita pasti mempunyai harapan. Dan kita menginginkan harapan kita itu menjadi satu kepastian. Oswald Chambers pernah mengatakan, iman banyak orang mulai bimbang ketika kekhawatiran memasuki pikiran mereka. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan ketakutan dari hidup kita ialah mendengarkan kepastian Allah untuk kita. Kepastian ini sesuatu hal yang seringkali diharapkan banyak orang. Dan kata kepastian sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Seorang cucu heran melihat neneknya menyimpan uang di dalam Alkitab. Lalu dia bertanya kepada neneknya, "Nek, mengapa menyimpan uang di dalam Alkitab? Apa tidak takut nanti dicuri orang?" Apa jawab neneknya? "Enggak apa-apa, aku taruh di dalam Alkitab lebih aman." Lalu nenek itu berkata, orang yang suka mencuri uang biasanya tidak suka baca Alkitab. Tapi orang yang suka membaca Alkitab pasti tidak akan mencuri. Saudara-saudara, semua orang mengharapkan kepastian, terutama saat sedang menantikan sesuatu di dalam hidupnya. Entah itu sebuah harapan percintaan, harapan untuk anak-anak yang sedang menempuh pelajaran di sekolah, atau lain-lainnya. Hidup yang selalu diliputi kepastian sangat didambakan oleh banyak orang. Karena setiap orang tentunya menginginkan hidupnya berada di dalam kepastian. Kita tentunya tidak ingin berada dalam hidup keraguan-raguan. Sepasang pemuda-pemudi yang sedang berpacaran, kalau tidak punya kepastian, apakah mereka bisa tenang? Enggak bisa. Mereka akan bertanya-tanya, kapan aku dilamar? Kapan aku dinikahi? Dan lain-lainnya. Nah, memang menunggu itu merupakan hal yang tidak menyenangkan. Demikian juga yang dialami oleh 17 mahasiswa STT Soteria yang kemarin diwisuda. Perjalanan panjang, perjuangan yang harus dilakukan sehingga mereka bisa mencapai garis akhir, menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan mereka diwisuda. Saudara-saudara, dalam sebuah hubungan sering ada perbedaan tujuan. Yang satu ingin memperoleh kepastian, sedangkan ada juga orang yang ingin menjalani apa saja adanya. Ya, dan menunggu tanpa kepastian akan membuat seseorang itu rapuh, capek. Saudara-saudara, setiap detik dalam menunggu ada harapan untuk mendapatkan kepastian. Tidak ada manusia yang sempurna sepanjang hari dan waktu. Itu adalah sebuah kepastian. Karena itu tidak ada manusia yang dapat menyebut dirinya itu hebat, dirinya itu jago. Ya, karena apa? Karena kesempurnaan hanya milik Allah saja. Hanya pada Tuhan saja ada kepastian. Di luar Tuhan tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan. Saudara-saudara, sudah sebulan, hampir sebulan kita melewati tahun 2023. Kita menapaki tahun 2023 ini harus dengan iman. Karena kita tidak tahu dengan pasti apa yang ada di depan kita. Tetapi jangan pernah menyerah. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan terus mendampingi kita. Dan Dia terus menganugerahkan kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Ibrani 13 ayat 5-6 mengatakan, janganlah
kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Kristus adalah kepastian di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini. Saudara-saudara, kepastian kita itu harus dibangun di atas kepastian Allah kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu bukan berarti kita tidak tergoda untuk jadi takut, kita tidak tergoda untuk jadi lemah, tetapi itu merupakan kepastian firman Tuhan agar kita memiliki keberanian hati untuk melangkah ke depan. Kita tidak ragu-ragu. Dan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyingkirkan ketakutan dari hidup kita, yaitu mendengar dan meyakini firman Tuhan yang merupakan kepastian bagi hidup kita. Kalau saudara membaca Amsal 23 ayat 8, dikatakan masa depan itu sungguh ada dan harapanmu itu tidak hilang. Ini kita harus meyakini bahwa kita semua punya masa depan. Kita semua punya harapan yang tidak akan mengecewakan kita kalau kita berada bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita patut bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Banyak kenangan tentunya, suka duka dalam tahun 2022 yang kita jalani. Tetapi kalau kita bisa melangkah di tahun 2023, ini merupakan kepastian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Melangkahlah dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Saat kita percaya pada masa depan yang indah di tangan Tuhan, maka harapan hidup kita tidak akan pernah hilang. Harapan akan membuat kita semangat dan menerima segala hal yang terjadi di dalam hidup ini. Ada seorang penyanyi Kristen namanya Ira Forrest-Hill. Pada tahun 76, ketika dia berusia 70 tahun, dia didiagnosa menderita kanker ganas yang sudah menyerang 1/4 bagian otaknya. Diagnosa itu membuat dirinya hancur, membuat dia merasa hidupku ini sudah tidak berguna. Tetapi Tuhan membuatnya bangkit dari kegundahan hatinya itu. Tuhan membuat dia melangkah dengan mantap. Dan dia memiliki keteguhan iman dan berserah sepenuhnya kepada kepastian Tuhan. Saat peristiwa itu dialami, dia menciptakan sebuah lagu yang syairnya itu begitu indah dan memberkati banyak orang di seluruh dunia. Ya, lagu itu pernah juga kita nyanyikan. Lagu itu mengatakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, karena ku berjalan serta Yesus dan hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang tetap pegang. Dan lagu ini memberkati banyak orang. Lagu ini juga menjadi lagu yang saya nyanyikan ketika saya mau masuk ke Purwokerto, meninggalkan kota Surabaya. Saya menyanyikan lagu ini dengan menangis. Karena saya tidak tahu Purwokerto itu seperti apa. Sebelumnya saya belum pernah menginjak kota Purwokerto. Ya, tahu-tahu diajak habis menikah masuk ke Purwokerto yang waktu itu gelap gulita. Saudara-saudara, kalau sekarang saudara masuk Purwokerto itu enak, semuanya terang. Dulu di jalanan ini kalau sudah jam 5 sore nggak ada orang yang lewat. Karena apa? Karena takut dengan tetangga yang ada di depan. Jadi
Saya benar-benar merasakan tekanan yang begitu berat. Tetapi lagu ini memberikan penghiburan, kekuatan, dan semangat untuk tetap berada di Purwokerto sampai 52 tahun. Saudara-saudara, Stan Hill ini masih hidup 17 tahun lagi setelah didiagnosa menderita kanker ganas, lalu dia tutup usia pada usia 87 tahun. Betapa seringnya kekhawatiran menyedot kekuatan kita, energi kita, terutama saat mengalami masa-masa sulit. Tidak sedikit yang terpuruk dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Padahal sikap seperti itu adalah sikap bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, khawatir boleh, khawatir tidak salah. Tetapi dikuasai kekhawatiran itu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kekhawatiran itu tidak pernah menyelesaikan masalah, malah menambah masalah dan jalan hidup kita jadi tidak benar. Sebagai orang percaya, kita harus bersikap seperti Stan Hill, tidak terpuruk dalam pergumulan hidupnya, melainkan berkata, hari esokku Tuhan yang pegang. Haleluya. Kita tidak pernah kuat memikul beban yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Allah. Ya, kita hanya kuat memikul beban yang kita rasakan dan itu juga belum tentu. Tapi saat memikul beban itu, berjalanlah bersama dengan Allah. Dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Ingat Matius 6 ayat 34 mengatakan jangan khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Jadi kita lepaskan segala kekhawatiran kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian hidup di hari-hari mendatang? Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Yesus Kristus tetap sama. Yang sering tidak sama dan sering berubah adalah kita sebagai manusia. Coba saudara renungkan, bisakah kita tetap sama seperti Kristus yang setia? Seringkali kita tidak bisa memiliki kesetiaan yang sama seperti Kristus. Kita yang seringkali berubah-ubah, ketahuilah Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Einstein berkata, yang tetap di dunia ini adalah perubahan. Dunia terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia juga dengan mudah berubah. Saudara tahu, ada suami yang dulunya sabarnya bukan main. Dimarahi istri juga tunduk, ya. Disuruh istrinya ini itu juga tunduk. Tapi bisa sewaktu-waktu jadi barbar. Dan marahnya bukan main. Ya, ada istri yang dulunya pendiam. Ya, diperintah suaminya disuruh kerja berat, diam aja. Ya, suaminya melakukan tindakan yang nggak benar, dia diam aja. Tapi satu saat berubah, jadi cerewetnya bukan main. Kalau suaminya pergi, dia akan tanya, kemana kamu? Dengan siapa kamu pergi? Nah, saudara-saudara, tidak ada jaminan bahwa manusia yang kita kenal itu akan tetap sama untuk seterusnya. Yang tidak pernah berubah hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Haleluya. Apa yang tetap sama dalam diri Tuhan Yesus sehingga kita bisa memberikan kepastian bagi diri kita? Kita baca sebuah contoh dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Pada satu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun,
lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. 3 hal yang dapat memberi kepastian bagi kita. Yang pertama, kuasa Tuhan tetap semak. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Allah dinyatakan sejak pertama kali dunia ini dijadikan. Saat manusia diperhadapkan pada sebuah masalah, seakan masalah-masalah itu tidak memberikan jalan keluar. Seakan-akan semua doa yang dipanjatkan tidak mendapat jawaban. Sehingga kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Mulai cemas, gelisah, tidak tenang, tidak bersukacita, dan perasaan takut dan kemarahan yang meliputi diri kita. Saudara-saudara, ayat 24 mengatakan, datanglah murid-murid kepadanya, membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Itulah yang dikatakan murid-murid Yesus saat mereka mengalami kisah angin ribut. Saat itu Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-murid dalam perahu yang sama. Ketika ombak dan angin ribut datang menerpa perahu mereka, mereka tidak melihat Yesus yang ada di dalam perahu. Mereka mulai cemas, mereka mulai takut, mereka sibuk dengan ketakutan pikiran mereka masing-masing dan membuat mereka semakin tidak berdaya. Murid-murid lupa Tuhan ada bersama dengan mereka. Murid-murid merasa takut, merasa cemas, dan meragukan kemampuan Tuhan. Saudara-saudara, seandainya murid-murid ini tidak meragukan kemampuan Tuhan, tentunya mereka akan memiliki ketenangan, tidak panik dan tidak takut. Nah, murid-murid menyaksikan Tuhan bisa tidur dengan tenang, sementara mereka berteriak ketakutan, melihat Tuhan tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka berupaya dengan kekuatan mereka sendiri untuk mengatasi angin ribut, dan mereka tidak dapat meredakannya. Ini menunjukkan kepada kita, manusia seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri saat menghadapi tantangan hidup. Manusia sering melupakan Tuhan. Dia menganggap Tuhan tidak perlu ikut campur tangan. Aku bisa mengatasinya sendiri. Saudara-saudara, padahal kita perlu campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita untuk mengendalikan kehidupan ini. Tahukah saudara, iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Haleluya, ada satu daerah dilanda kekeringan yang panjang. Lalu orang-orang percaya, pengikut Tuhan memutuskan untuk mengadakan doa bersama di lapangan kota. Seluruh jemaat diundang hadir, memohon supaya Tuhan segera menurunkan mujizat, menurunkan hujan di daerah itu. Pendeta bertanya kepada jemaat, apakah kalian semua percaya bahwa Tuhan akan menurunkan hujan? Seluruh jemaat dengan mantap mengatakan, kami yakin Tuhan akan mengadakan mujizat. Pendeta mengatakan, saya tidak yakin kalau kalian benar-benar percaya. Buktinya apa? Kalau kalian percaya, lalu mereka diam. Mereka kan sedang berdoa minta hujan, ya kan? Berdoa minta hujan supaya tanah itu nggak kering. Ketika ditantang, kamu percaya? Percaya. Buktinya apa? Kalau hujan kita perlu apa? Kalau hujan kita perlu apa? Kita perlu payung. Nah, mereka mengatakan yakin, percaya, tapi mereka tidak melakukan tindakan. Tidak ada yang bawa payung. Saudara-saudara, iman itu harus disertai dengan tindakan. Bukan hanya ucapan bibir, percaya, percaya, tapi tidak ada buktinya. Apa yang manusia lakukan tanpa menyertakan Tuhan untuk ikut andil di dalamnya merupakan kesia-siaan belaka. Kita harus belajar
untuk fokus kepada Tuhan dan tidak meragukan kuasa Tuhan. Kebimbangan, ketidaksabaran, ya, seringkali menghinggapi hidup kita, seringkali menjatuhkan kita ke dalam kegagalan dan kehancuran. Tahukah saudara, kita memiliki Yesus yang sanggup menghardik angin topan, badai masalah dari kehidupan kita. Serahkan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya. Satu hal yang pasti adalah kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tetap sama untuk kita semuanya. Saudara-saudara, mujizat adalah hal yang biasa bagi Tuhan. Dia sumber mujizat dan kuasa Allah. Dan Yesus yang sama pula hari ini bersama dengan saudara dan saya. Dia sanggup melepaskan dengan kuasanya saat kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, janjinya tetap sama. Ayat 25 mengatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ya. Apa yang pernah dijanjikan tidak akan dilupakan atau dilalaikan seharusnya oleh orang-orang percaya. Janji Tuhan memenuhi kebutuhan kita, ya. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji untuk memenuhi keinginan kita. Kebutuhan oke, tapi keinginan sampai di mana? Kadang-kadang keinginan yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan yang kita harapkan itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang puas. Kita ingin. Sudah diberi jatah cukup, kepingin lebih banyak. Padahal kalau diberi lebih banyak, kita akan mensia-siakan jatah yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, bukankah kita sering merasakan lawatan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi berbagai gelombang dan badai persoalan, dengan tangannya yang penuh kuasa dia mengangkat kita. Karena itu kita harus percaya akan janji Tuhan. Janjinya itu tetap sama dan tidak berubah. Kepastian yang kita peroleh melalui janji Tuhan adalah janji menyelamatkan kita. Janji keselamatan bagi kita semua. Tuhan punya komitmen untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal. Dan Tuhan telah melakukan itu. Kalau kita berada di tempat ini saat ini karena janji Tuhan yang digenapi, menyelamatkan kita semua sehingga kita bisa berada di tempat ini. Janji yang kedua mencukupkan kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat Filipi itu bukan jemaat yang kaya. Jemaat Filipi itu secara ekonomi adalah jemaat yang hanya cukup untuk hidup mereka. Ya, tetapi mereka bisa membantu kebutuhan Paulus dan rasul-rasul yang lain dengan pemberian-pemberian yang baik dan melimpah. Pemberian itu merupakan pengorbanan yang mereka lakukan tanpa mengharapkan Tuhan mengembalikan dengan berlimpah. Saudara-saudara, apapun kondisi kita, Tuhan berjanji akan memenuhi kebutuhan kita. Memenuhi kebutuhan kita dan bukan keinginan kita. Itu yang kita pegang janji Tuhan. Janji yang ketiga yaitu dia berjanji memuaskan kita. Yohanes 4 ayat 14 mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Banyak hal dalam dunia ini yang menjadikan jalan keluar, tetapi tidak akan pernah benar-benar memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memuaskan dahaga hati kita, rohani kita yang haus, dan dia akan memberikan kepuasan yang sejati. Janji yang keempat yaitu janji menjaga kita. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang bertekun dalam iman akan terpelihara keselamatannya sampai pada akhirnya. Aman. Saudara-saudara, penjagaan Tuhan ini tentunya juga melibatkan ketaatan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran.
Pemeliharaan Allah yang sempurna itu akan kita rasakan kalau kita juga hidup terus di dalam kebenaran dari Tuhan. Mustahil kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran lalu kita mengalami hal-hal yang baik. Tentunya ada percobaan yang datang menimpa kita. Itu sebagai teguran Tuhan supaya kita bertobat. Haleluya. Yang ketiga, pribadinya tetap sama. Yesus, Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di mana saja Tuhan Yesus berada, badai kehidupan akan menjadi reda dan teduh. Kehadiran Tuhan membuat angin ribut dan badai yang hebat sekalipun diubah menjadi suasana yang penuh dengan kedamaian. Saudara kenal Michael Jackson, raja musik pop, dan lazim disebut dengan Jeko, ya. Dia tidak perlu orang mengagumi dia karena banyak orang sudah mengagumi dia, ya. Tidak kurang pemuja, ya, saudara-saudara. Ia butuh dipahami. Dia butuh orang yang mau tahu perasaannya. Sahabat dekatnya saja susah memahami Jeko ini. Karena apa? Orangnya aneh. Ya. Bahkan Jeko sendiri merasa bingung dengan jati dirinya. Berkali-kali dia melakukan bedah plastik, mengganti penampilan wajahnya. Kadang-kadang jadi seorang wanita, kadang-kadang jadi pria, ya. Kadang-kadang berkulit hitam, kadang-kadang berkulit putih. Beragama juga sering ganti-ganti. Walaupun sudah berkeluarga, tapi perilakunya seperti anak-anak. Di tengah-tengah ketenaran yang mendunia, dia merasa kesepian. Dia merindukan seseorang yang mau dan mampu merasakan perasaannya. Salah satu lagunya berjudul Will You Be There, yang dinyanyikan dengan lembut seolah merupakan satu rintihan. Kerinduan Jeko memiliki kebersamaan dengan seseorang, tapi dia tidak tahu siapa seseorang itu. Dia butuh seseorang untuk menggenggam tangannya dan berkata, engkau sahabatku. Jeko seolah menyerah dan dia mengakui bahwa dirinya adalah insan yang lemah, tidak sanggup berjuang sampai penghabisan. Dia mohon ada yang menemani, menopang saat dia dalam kebingungan. Tapi Jeko tidak mendapatkan itu. Jeko ingin merasakan dekapan kasih sayang dan mohon keselamatan dan pemulihan untuk hidup mereka, untuk hidupnya. Nah, saat dalam keadaan tergelap sekalipun, saat putus asa, gelisah, takut, Jeko berharap ada orang yang hadir dalam kegelisahannya itu, dalam ketakutannya itu. Tapi tidak ada yang hadir. Lagu Will You Be There ini menimbulkan banyak tanda tanya. Siapa yang diinginkan oleh Jeko ini? Saudara-saudara, dalam gejolak perasaannya dan penderitaannya, Jeko merindukan kebersamaan dengan seseorang. Kebersamaan dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Jeko memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini. Dia punya kekayaan, dia punya ketenaran, dia punya hidup jasmani berkecukupan. Tetapi batinnya, jiwanya kosong. Jeko membutuhkan kepastian bagi hidupnya. Hanya dia dapatkan kepastian itu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, tahukah kita semua juga butuh kepastian itu? Kita boleh memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini. Kita boleh memiliki kepandaian. Kita boleh memiliki titel bertumbuk-tumbuk. Tanpa Yesus, hidup kita akan sia-sia. Kita boleh memiliki segala materi berkelimpahan. Tanpa Yesus, semuanya itu tidak berguna. Satu kepastian harus kita miliki dalam hidup kita. Miliki Yesus di dalam hidup pribadimu masing-masing. Berjalanlah bersama Yesus dan jangan pernah berhenti berjalan bersama dengan Yesus. Dia akan menopang dan menguatkan kita semua. Haleluya, Tuhan tidak berubah.
Karena itu teruslah hidup bersama dengan Tuhan. Perteguh iman kita kepada Tuhan dan yakini akan janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang tadi kita nyanyikan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seluruh kehendakmu, Percaya Engkau bekerja buat kebaikan. ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seluruh kehendakmu Yang terbaik. di waktumu yang terbaik. Seluruh kehendakmu. Kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan perjamuan kudus sebelumnya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami semua. Sering kami tidak memahami waktu Tuhan yang terbaik itu. Kami ingin cepat-cepat mendapatkan sesuatu yang kami dambakan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan kembali bahwa kami harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan yang akan menyingkirkan segala kegelisahan, kekhawatiran hidup ini. Hanya Tuhan saja yang pasti di tengah ketidakpastian hidup ini, yang membuat kami memiliki keberanian untuk melangkah ke depan. Tuhan, kami mau belajar fokus kepada Tuhan, tidak meragukan kuasa Tuhan, karena janji Tuhan tetap sama. Terima kasih Tuhan, kalau sekarang kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus ini. Layakkan kami mengambil bagian dalam persekutuan ini. Saudara-saudara,
Mari kita mengangkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjadi pribadi yang tidak pernah berubah. Pribadi yang memberi kepastian bagi hidup kami. Pribadi yang memberikan janji keselamatan bagi kami. Pribadi yang selalu menyertai kami. Saat kami menghadapi situasi yang membingungkan, situasi yang tidak menentu, Tuhan ada bersama kami untuk memberi kepastian. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk melayani Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati kami dan Tuhan memberkati kami balik dengan berkat berkelimpahan dalam keluarga, usaha pekerjaan, anak-anak kami. Tuhan memberkati semua program gereja agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, membuat saudara memiliki kepastian yang mantap, memiliki janji keselamatan, mencukupkan kebutuhan, dan disertai Tuhan, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhannya bahwa kita punya kepastian memiliki Allah yang tidak berubah dan dapat dipercaya 100% dan tidak diragukan janji-janjinya. Serta kepada Anda semua yang sudah menyaksikan tayangan kami ini, semoga Anda semua mendapat manfaat dalam tayangan kami ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada dengan tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.